Oke, saya akan memulai diskusi ini ke Martin Lukas Simanjuntak, kuasa hukum dari keluarga Yosua. Bang Martin, saya pernah membaca pernyataan Anda yang khawatir dengan kekuatan jaringan dan uang yang dimiliki Sambo. Apakah sekarang Anda masih khawatir juga? Tentu masih khawatir, Mas Budiman. Kita tahu seberapa kaya orang ini. Kaya dalam tanda petik, karena kekayaannya menurut saya ini perlu diteliti ulang ya, apakah legal atau ilegal. Sebagai contoh, bagaimana orang ini bisa memberikan uang ya kepada ajudan, ya, menurut versi dari Verdi Sambo ya, untuk 3 dapur dan masing-masing 200 juta. Sedangkan dia punya pendapatan itu, yang kita tahu ya, hanya 35 juta. Jadi dari segi resources kekayaan, saya yakin beliau ini memiliki uang yang cukup banyak. Nah, lalu yang kedua, kekuasaan. Ya, kekuasaan memang jabatan yang bersangkutan sebagai Kadif Propam itu sudah dicabut, tapi bukan berarti yang bersangkutan punya networking itu semuanya serta merta hilang. Enggak. Saya yakin sampai saat ini, ya, yang bersangkutan masih memiliki kuncian, ya. Manakala juga dalam pengalaman dalam pekerjaannya ini, mungkin saja yang bersangkutan ini memiliki kartu-kartu truf tertentu yang mungkin saja dicatat dalam buku hitam yang sering dibawa oleh Verdi Sambo. Martin, kartu truf kuncian apa yang Anda maksud? Apakah ada gejalanya juga sekarang ketika persidangan sudah dibuka? Gini ya, Mas Budiman, saya melihat ya, ketika pada saat Verdi Sambo itu tahap 2 di kejaksaan. Lihat, terdakwa atau tersangka yang lain itu diekspos ke media. Bahkan cara melepas maskernya itu seperti mereka ini semua orang biasa. Namun ketika Verdi Sambo dan PC tidak diperlakukan sama seperti para tersangka yang lain. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, ya, cara menanya majelis hakim. Ya, ini dengan hormat, bukan saya menuduh atau apa. Tapi ketika berbicara kepada para terdakwa ini juga pendekatannya juga berbeda ya. Namun memang saya paham ini tidak bisa dijadikan acuan terhadap adanya dugaan-dugaan tertentu. Namun 2 hal tadi yang saya tegaskan bahwa uang dan networking itu memungkinkan saja ya untuk seseorang ataupun satu kelompok mendapatkan privilege dalam sistem hukum kita. Karena kalau dibilang pasti, Mas Budiman, tentu tidak ada yang pasti di dunia. Yang pasti di dunia ini hanya adalah ketidakpastian. Ketidakpastian. Oke, Bang Martin. Saya ke Bang Oto Hasibuan. Bang Oto, kalau mengikuti jalannya persidangan sampai pekan ke-6, apa yang Bang Oto catat dari proses persidangan itu sendiri? Ya, terus terang aja memang ya, kalau kita melihat persidangan ini, saya teringat dengan kasus yang saya pernah tangani, kasus Jessica. Oke. Ya. Tapi perbedaannya adalah, kalau di kasus Jessica ini kan terbalik, upaya untuk menghukum Jessica di sana besar. Tapi sekarang ini yang kita bicarakan upaya membebaskan Sambo yang besar. Nah, ini kan bertolak belakang, kontras ya, kontras sekali, gitu ya. Sehingga pada waktu itu saya sebagai kuasa hukumnya Jessica itu betul-betul berat sekali melakukan pembelaannya ya, karena bagaimanapun ingin sebagian orang ingin supaya Jessica dihukum. Nah, tetapi yang jadi soal buat saya sebenarnya bukan itu. Saya hanya mau melihat dari perspektif kacamata penegakan hukum kita secara menyeluruh. Saya teringat, kalau boleh saya sedikit bercerita, pernah menangani suatu kasus di Hong Kong, perkara pidana yang mana orang yang menjadi terdakwa itu orang Indonesia. Dan kasus itu adalah mengenai money laundering. Nah, waktu itu saya tentunya berhubungan, kami menyewa seorang puisi, Queen Counsel dari London, tetapi untuk berhubungan dengan itu kan kami memakai seorang solicitor, karena kita nggak bisa langsung kan. Jadi suatu persidangan pada waktu itu berjalan, saya melihat hakim ini, dan saya memakai kacamata Indonesia, seperti yang ada dalam judul kita hari ini. Jangan-jangan hakim ini sudah bermain ini. Pikiran saya begitu. Ini 20 tahun yang lalu ceritanya itu. Sehingga saya bisikan pada solicitor ini, Mr. Lau kalau nggak salah namanya, Mr. Lau, saya bilang, apakah hakim ini kira-kira sudah bermain, kenapa dia terlalu memberatkan klien saya? Langsung dia tarik saya keluar persidangan itu, dia langsung agak marah sama saya, dia bilang, Pak Oto, katanya, jangankan untuk ngomong seperti itu, mikir aja, kami tidak pernah diizinkan untuk itu, katanya. Jadi bayangkan, ngomong, apalagi jangankan ngomong, mikir aja nggak boleh. Nah sekarang
kita lihat bagaimana cara berpikir mereka tentang hukum. Nah sekarang ini terang benderang kita, Kompas TV sudah buat judul, bahwa apakah mungkin ada permainan main mata. Ini kan bertolak belakang lagi nih. Iya. Di sana untuk mikir aja nggak boleh, di sini membicarakannya secara terus terang. Nah, Oke. Tapi bukankah ada realitas-realitas empirik yang menuju ke situ? justru itu yang saya sampaikan. Karena beberapa juga pejabat selalu mengatakan, mari kita kawal kasus Sambo. Ya. Ini kan aneh. Mestinya kan kalau berpikir secara positif dan negara hukum yang betul-betul negara hukum, kalau sudah sampai di pengadilan nggak perlu dikawal lagi oleh manusia ini. Udah manusia. Sudah hakimnya sendiri yang Yang mengawal salah yang itu. mikir gitu atau gimana? Ya saya pikir fakta yang salah. Faktanya yang salah. Faktanya yang salah. Nah fakta ini siapa yang membuat? Tentu kita manusia-manusia ini juga kan. Oke. Para pemeran-pemeran ini yang membuatnya. Jadi Jadi kalau faktanya gimana Bang? Dari proses persidangan memang harus kita serahkan saja kepada majelis. seharusnya tanpa kan dikawal? kita harus serahkan kan. Seharusnya. Oke. Itulah idaman kita dalam penegakan hukum yang benar. Oke. Tapi fakta yang sekarang ini bahkan pejabat-pejabat pemerintah kita selalu mengatakan kawal. Nah sebenarnya dengan adanya kata-kata kawal lah persidangan itu sudah menunjukkan negara kita ini sakit. Penegakan hukum itu sakit. Tapi Bang, saya tertarik dengan pernyataan Bang Oto tadi. Ada upaya-upaya untuk membebaskan Sambo. Indikasi yang tangkap oleh Bang Oto yang mana nih sebenarnya? Ya ini dari topik ini kan sudah terlihat. Dari judul ini aja sudah terlihat. Kalau ada judul mengatakan bahwa ada yang bermain mata, ya tentu nggak mungkin yang bermain mata siapa? Nggak mungkin korban. Nggak mungkin pengacara korban. Pasti yang lain kan gitu. Nah dari situ saya merasakan, saya tidak bisa menuduh, tapi saya punya feeling berarti apa yang dibuat oleh Kompas di dalam judulnya ini pasti adalah merupakan tangkapan daripada produksi dari masyarakat yang ada. Tapi celahnya di mana Bang? Kalau memang katakanlah ada upaya-upaya untuk negosiasi atau dan lain sebagainya, celah yang harus betul-betul dikawal, itu di mana sebenarnya yang belum terjadi itu? Saya kira kalau udah ada upaya, nggak mungkin siapapun nggak bisa mengawal ini. Nggak bisa mengawal? Nggak mungkin. Artinya panggung belakang akan bermain terus? Ya, kalau memang begitu cara berpikir kita kan. Nah, cuma persoalannya saya hanya berpikir dan mengharapkan satu titik. Ini kan kasus pembunuhan ya. Bukan kasus bisnis biasa. Ya. Ini ada hubungannya dengan darah. Masyarakat sudah mengetahuinya. Ya, bahkan dunia sudah terbuka. Oke. Kalau ini sampai lagi ada seperti itu, menurut saya cukup tragis juga. Tragis ya. Terus Oke, bagi saya. baik. Bung Roni, jadi kalau tadi dari Bung Martin mewakili keluarga Yosua agak khawatir gitu. Kalau Anda ya sebagai kuasa hukum dari Richard Eliezer gimana? Iya Mas Budiman, sejak persidangan pertama ketika kami dari tim penasihat hukum tidak mengajukan eksepsi, kemudian kami mendapatkan kesempatan untuk pemeriksaan saksi lebih awal ya, sehingga persidangan ini kelihatan begitu dinamis. Karena apa? Ketika saksi diperiksa di awal untuk terdakwa Richard Eliezer, tentunya strategi dari pengacaranya FS atau PC itu akan buyar ya. Karena kita lihat apa? Karena pemeriksaan saksi ini kita punya dapat kesempatan pertama, jadi ketika kita bertanya mereka tidak bisa berbohong. Banyak hal-hal baru yang terungkap lah di pemeriksaan. Artinya Anda tidak terlalu khawatir dengan proses persidangan ini? Nah, ini yang saya sampaikan Mas Budiman dari awal ya, bahwa ketika kami sudah mendapatkan kesempatan untuk pemeriksaan saksi dan menurut kami bahwa ini sudah ada titik terang untuk Baradae atau Richard Eliezer, dan kemudian dalam proses kami harus digabungkan dengan terdakwa yang lain, Kuat Maruf dan Ricky Rizal, kami menghormati karena sikap kooperatif dari Richard Eliezer. Dalam perjalanan kasus ini saya melihat bahwa sidangnya terbuka, kemudian penglihatan saya ya bahwa ketika akses untuk media bisa meliput, kemudian pengunjung bisa datang, tidak dibatasi ya. Dalam proses ini saya melihat bahwa ini on the track, masih berjalan ya, masih berjalan. Dan kemudian saya melihat bahwa pertanyaan dari jaksa dan juga kepada hakim, dari hakim ya, kepada yang terdakwa Richard Eliezer, nah terkait dengan pembuktian ya, ini sesuai dengan strategi, maksudnya yang kita harapkan. Ini masih dalam jalur yang sebenarnya lah ya, Betul. proses persidangan itu ya. Betul. Oke, baik. Bung Miko Ginting, ini Komisi Yudisial kan yang mengawasi proses persidangan itu agar hakim juga bisa menjatuhkan vonis dan prosesnya menjadi lebih terbuka dan tidak ada penyimpangan. Tapi apa sih yang mau diawasi oleh Komisi Yudisial? Tapi jawabannya setelah jeda berikut ini.